Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sri Ayuni dengan NIM 220301501194. Kelas PJKRK. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Yang pertama, pengertian disiplin. Secara sederhana, disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Manifestasi sikap disiplin dapat dilihat dari kesediaan untuk merespon dan bertindak terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam bentuk ketentuan, tata tertib, aturan, tatanan hidup, atau kaidah tertentu. Disiplin bukan merupakan sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Meskipun sifat-sifat kepribadian atau personality traits yang dibawa sejak lahir juga akan ikut menentukan. Yang kedua, klasifikasi disiplin. Nah, yang pertama, disiplin diri. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya. Dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya, dan lebih lanjut selalu akan berusaha untuk hidup dan berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan citra sebagai atlet yang ideal. Nah, yang kedua, disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan karena takut hukuman atau sanksi, karena perintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi. Takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesediaan psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Maka pada saat pengawasan dan sanksi-sanksi kendor, porak-porandalah segala ketentuan dan peraturan. 3. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhannya yang disadarkan atas pemahaman dan kesadaran, rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsepi yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Sesuai dengan semua uraian tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, disiplin sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan yang diterapkan. Demikian juga untuk atlet. Seorang atlet hanya akan berhasil mencapai prestasi yang tinggi jika memiliki disiplin diri yang baik. Dan yang kedua, bagi atlet disiplin diri yang tinggi akan sangat membantu dalam menjaga dan meningkatkan kondisi fisik dalam latihan yang dilakukan, meningkatkan kematangan psikologis untuk menciptakan citra olahragawan yang sebenarnya. B. Konsep dasar kerjasama.
Yang pertama, pengertian kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati untuk pengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Kebalikan kerjasama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak yang bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat. Yang kedua, persyaratan kerjasama. Proses kerjasama agar dapat terrealisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Antara lain, yang pertama, kerjasama harus didasari oleh kepentingan yang sama. Kedua, kerjasama harus didasari oleh prinsip keadilan. Ketiga, kerjasama harus dilandasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan bersama itu. Yang keempat, kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan serupa tentang hal yang ingin dicapai. Kelima, kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompoknya jika diperlukan. Yang keenam, kerjasama akan terbangun jika dilandasi oleh prinsip saling melayani. Ketujuh, kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari tiap orang yang terlibat dalam kelompok. 8. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama, sebab penghargaan yang diwujudkan dalam rasa saling menghormati akan meningkatkan motivasi setiap anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kelima, kerjasama harus dilandasi oleh kompromi, sebab kerjasama merupakan aktivitas bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dan memiliki keinginan, kemampuan, dan kebutuhan pribadi yang berbeda. 3. Jenis kerjasama. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak tiap orang memiliki keterbatasan baik fisik, materi, atau pengetahuan. Karena itu, setiap orang perlu bekerja sama dengan orang lain, saling memberi dan saling menerima, dengan tujuan mengatasi kelemahan masing-masing. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain, pertama, kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama, dibedakan menjadi kerjasama setara dan tidak setara. Kedua, kerjasama ditinjau dari proses kerjanya, dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, kerjasama suplementer, dan kerjasama diferensiasi. Pertama, kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang mempunyai posisi yang sama. Misalnya, kerjasama antara produsen dan konsumen. Produsen sebagai orang yang memproduksi sesuatu memerlukan konsumen yang mau dan mampu membeli hasil produksinya. Konsumen memerlukan seseorang untuk memenuhi keperluannya akan suatu barang, yaitu produsen. Dalam hal ini, tidak ada orang yang dipaksa dan memaksa untuk melakukan sesuatu. Kerjasama tak setara. Kedua, kerjasama tak setara. Kerjasama tidak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi, namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya, kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. 3. Kerjasama berdiferensiasi. Kerjasama diferensiasi atau differentiated labor adalah jenis kerjasama yang dilakukan melalui pembagian kerja secara teratur.
Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap orang, lebih luas dan kompleks. Bagi suatu pekerjaan diperlukan keahlian berkumpul. Selain jenis-jenis kerjasama tersebut, ada juga pembagian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu kerjasama internal dan eksternal. Yang pertama, kerjasama internal adalah kerjasama dalam lingkungan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi seperti pembinaan prestasi, humas, pertandingan, dan perwasitan, kesehatan, riset, dan pengembangan serta para anggotanya. Kedua, kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Kerjasama yang dilakukan adalah dapat dari sudut pandang persepsi dan kognisi, motivasi dan kebutuhan kepuasan, tujuan organisasi, saling ketergantungan dan interaksi. Tahapan-tahapan kerjasama. Tahapan-tahapan kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, menyendiri, bekerja sendiri. Kedua, mengamati dan mengenal lingkungan. Ketiga, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri. Keempat, terbuka untuk memberi dan menerima. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.